Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abah Tony. Selamat datang kepada teman-teman yang sudah sudi mampir di channel Abah Tony, channel tempat berbagi pengalaman di bidang elektronika dan khususnya audio. Bagi teman-teman yang sudah mampir dan sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan bagi Anda, dilindungi oleh Allah dari segala macam kesulitan, mara bahaya, senantiasa diberikan kelancaran rezeki dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perbedaan tentang polarity dan fase. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik itu. Mari kita belajar bersama-sama tentang masalah dua hal itu, yaitu polarity dan fase. Jika mungkin ada keterangan kami yang kurang pas di dalam memberikan penjelasan ini, kami mohon kepada teman-teman sekalian untuk memberikan masukan dan mungkin koreksinya, karena mungkin keterbatasan dari kami. Oke, kita mulai. Kita mengulang sedikit dari apa video yang sudah kita buat beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang polarity dulu. Apa itu polarity? Polarity namanya aja polaritas, itu artinya kutub. Jadi sesederhana kita bisa mendefinisikan yang namanya polarity, ya adalah ketika di mana umpama listrik itu bermuatan positif dan negatif. Jadi polaritas adalah ya kutub, baik itu kutub itu positif maupun negatif. Di dalam speaker kita juga mengenal polaritas, ada polaritas positif, ada polaritas negatif. Kita sudah bahas dan kita sudah membuat deskripsi, bahkan kita sudah menguji bagaimana menguji polaritas sebuah speaker. Nah, kadang-kadang ketika kita berbicara di dunia nyata, itu masih ada orang yang kurang aware. Artinya menyamakan atau ya pokoknya tidak terlalu mengambil pusing perbedaan antara polarity dengan fase. Padahal keduanya adalah sesuatu yang sangat berbeda. Nah, maka pada kesempatan ini kami ingin berbicara sedikit mengenai perbedaan antara polarity dan fase. Nah, polarity itu sesederhana itu, ada kutub positif negatif, itu namanya polarity. Maka alat yang untuk menguji, mengetes sebuah polarity, ya namanya polarity checker. Jangan disebut sebagai fast checker, itu kurang tepat. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan fase? Nah, ini yang mari kita bahas. Jadi fase itu adalah posisi
gelombang. Posisi gelombang dalam siklusnya saat ini, posisi gelombang dalam siklusnya saat ini. Oke. Jadi ini teman-teman ya. Jadi yang dimaksud fase adalah posisi gelombang dalam siklusnya saat ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Mungkin ada definisi yang lain juga tidak ada masalah. Tapi definisi yang singkat paling tidak adalah seperti ini. Jadi posisi gelombang. Kita lihat beberapa kata kuncinya. Posisi gelombang. Ini nanti menunjukkan di mana posisinya. Ini dalam derajat. Ya. Derajat. Dalam siklusnya. Artinya gelombang itu untuk menjadi gelombang penuh ya harus satu gelombang. Berarti nanti menunjukkan lambdanya. Saat ini berarti menunjukkan waktunya. Oke, jadi saya ulangi lagi bahwa fase itu didefinisikan posisi gelombang dalam siklusnya saat ini. Makanya fase di dalam audio ya itu diukur dengan derajat. Oke, kita lihat teman-teman ya. Kita lihat ini sebuah gambaran. Oke. Ketika ada satu gelombang seperti ini mulainya, kemudian naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Coba kita lihat gambar sederhana ini teman-teman ya. Jadi ini adalah bentuk satu gelombang penuh. Gelombang itu dimulai di sini. Pasti mulainya di titik 0. Ya. Jadi ini 0 derajat. Mulainya di 0 derajat. Kemudian naik. Kemudian turun. Kemudian naik sampai kembali ke titik 0. Itu namanya satu gelombang. Jadi kita perhatikan lagi bahwa mulainya gelombang atau siklusnya itu dimulai dari titik 0. Nah, ada 3 komponen ya, 3 komponen atau 3 hal yang ada di dalam gelombang suara. Gelombang suara atau wave sound itu ada 3 hal yang tidak bisa kita pisahkan. Yang pertama, di dalam gelombang suara pasti ada amplitudo. Oke. Yang kedua, di dalam gelombang suara pasti ada namanya panjang gelombang. Kemudian di dalam gelombang suara atau wave sound itu ada yang namanya frekuensi. Oke.
Jadi ada 3 komponen ya teman-teman di dalam sebuah gelombang. Coba mari kita lihat dari gambar yang sederhana tadi. Kita mulai dari amplitudo. Amplitudo itu ada yang mendefinisikan itu sebagai kenyaringan gelombang pada titik waktu tertentu. Kenyaringan gelombang pada titik waktu tertentu. Ada juga yang mendefinisikan yang disebut amplitudo itu ya ini titik ketinggian gelombang ini di sini kutubnya positif, di sini negatif. Nah, ketinggian ini atau ini juga disebut amplitudo. Ada yang mendefinisikan atau membuat pengertian seperti itu. Nah, itu mengenai amplitudo. Maka nanti ketika katakanlah ini sebuah gelombang sinus yang memiliki polaritas yang sama, taruh kata ini ada 2 gelombang sinus, di atasnya ada lagi, kemudian gelombang sinus itu identik, mulainya juga sama, polaritasnya juga sama, maka ketika 2 gelombang ini disatukan, maka nanti amplitudonya akan 2 kali lipatnya, jadi semakin tinggi. Oke teman-teman, itu tentang amplitudo. Sekarang tentang panjang gelombang. Panjang gelombang ini tentu nanti terkait dengan frekuensi. Masing-masing frekuensi itu memiliki panjang gelombang yang berbeda. Karena rumus daripada panjang gelombang itu sendiri adalah cepat rambat suara di udara dibagi dengan frekuensi, nanti akan ketemu panjang gelombangnya. Tetapi yang disebut dengan satu gelombang itu adalah ini namanya satu gelombang. Ketika gelombang itu mulai dari sini, kemudian naik positif, kemudian turun negatif, kemudian menuju 0, ini adalah disebut satu gelombang penuh. Jadi satu gelombang penuh itu namanya lambda, satu lambda. Jadi satu lambda itu adalah bisa dari sini, ya, bisa dari mulainya dari sini, kemudian berhenti di sini juga satu lambda. Atau kalau gelombang ini saya teruskan lagi, nah, gini, dari puncak ke puncak ini juga satu lambda, satu gelombang. Sama kan? Ini coba lihat. Ini separuh ke sini, turun ke bawah, kemudian separuhnya ke atas. Ini juga disebut satu gelombang. Jadi dari puncak ke puncak itu juga satu gelombang, atau dari mulainya 0, turun negatif sampai ke 0 lagi, itu juga satu gelombang. Kemudian komponen yang ketiga yaitu frekuensi. Frekuensi adalah
berapa kali satu gelombang ini, ya, satu gelombang penuh ini direproduksi dalam satuan waktu, umpama 1 detik. Jadi dalam 1 detik itu umpama berapa kali sebuah sumber bunyi merepro gelombangnya secara penuh. Nah, ini yang disebut frekuensi. Ini frekuensi itu kan seberapa sering. Nah itu. Jadi seberapa sering dalam waktu satuan detik umpamanya gelombang ini terjadi. Itu namanya frekuensi. Oke teman-teman, jadi mudah-mudahan dengan gambaran singkat ini bisa dipahami. Bisa dipahami untuk kita melanjut kepada proses berikutnya. Kita akan mencoba mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan kemarin, ya. Di dalam gelombang kita kenal ada yang namanya interferensi. Interferensi itu saling mengganggu, ya. Nah, kemarin itu ada kita kenal dengan yang pertama constructive interference. Yang kedua destructive interference, ya. Jadi kita kenal kemarin ada namanya constructive interference dan juga ada destructive interference. Oke, kita ingat lagi ya teman-teman. Yang pertama adalah constructive interference, artinya interferensi saling mempengaruhi yang konstruktif. Konstruktif artinya membangun, berarti dampaknya positif. Nah, bagaimana yang interferensi atau interference yang bersifat konstruktif atau yang punya dampak positif? Nah, kita lihat teman-teman. Andaikan ini contoh bentuk gelombang. Ya, oke. Ini fasenya sejenis. Nah, ini anggap jenis gelombang, ada 2 jenis gelombang, ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Polarity sama. Ya. Jadi antara gelombang pertama dengan gelombang yang kedua ini polaritinya sama. Kemudian fasenya juga sama. Anggap ini adalah 2 buah sumber bunyi yang berdekatan sehingga jaraknya sama, waktunya juga sama. Sehingga 2 jenis gelombang ini akan saling berinterferensi. Nah, tetapi interferensinya itu bersifat positif, ya. Bersifat positif yang akan menjadi seperti ini, teman-teman, ya. Nah, akan menjadi seperti ini. Jadi interferensinya bersifat positif. Jadi 2 gelombang itu akan menyatu, yang mana nanti amplitudonya itu akan menjadi 2 kali, ya.
akan 2 kali dari amplitudo yang ada di sini. Ya, oke. Jadi teman-teman bisa memahami ya. Jadi ini yang disebut dengan constructive interference. Ya, jadi hasil gelombangnya ini akan menyatu, kemudian amplitudonya akan semakin bertambah. Kenapa? Karena berasal dari 2 gelombang yang polaritinya sama dan juga fasenya sama. Nah itu, jadi teman-teman bisa memahami bahwa constructive interference itu seperti itu. Jadi interferensi tetapi membawa dampak yang positif, yang akhirnya gelombang itu bisa menyatu. Tapi apa yang terjadi ketika yang kedua yang disebut dengan destructive interference? Ya, namanya aja destruktif. Destruktif itu artinya merusak. Nah, kita ingat kembali video yang sudah lalu tentang destructive interference. Kita buat contoh, ada 2 gelombang. Yang satu begini. Yang satu begini. Yang kedua, gelombang yang kedua itu begini. Nah, ya ini anggap gambarnya sama ya teman-teman, cuma kebalik. Ini polaritinya terbalik ya, antara gelombang yang pertama dengan gelombang yang kedua itu polaritinya terbalik ya. Nah, kalau terbalik bagaimana? Kita lihat ya dari contoh pertama. Ketika pada gambar yang pertama di sini polaritinya positif, pada gelombang yang kedua di sini negatif. Ketika di sini negatif, di sini positif. Terus begitu. Ketika di sini positif, di sini negatif. Maka yang terjadi adalah ketika 2 gelombang ini bertabrakan, yang satu positif ketemu negatif, berarti kan netral. Ini yang disebut diantaranya cancel ya. Salah satu penyebab cancel itu polaritas yang terbalik juga bisa menjadi cancel. Ini di sini negatif, yang kedua positif. Kembali lagi yang di sini positif, di sini negatif. Jadi ketika 2 gelombang ini bertabrakan, ini saling meniadakan. Maka ketika saling meniadakan, jadinya garis lurus. Ya, ini secara teori begitu. Dalam dunia nyata, meskipun tidak dalam bentuk garis lurus, artinya kalau garis lurus itu kan berarti tidak ada suara sama sekali. Ya, suara yang dihasilkan itu tidak optimal. Itu teman-teman. Jadi itu yang terjadi ketika terjadi destruktif interference. Oke. Saya punya beberapa ini, bisa ambil dari internet ya teman-teman ya. Ini contoh kalau 2 gelombang yang identik ya. 2 gelombang yang identik ya. Fasenya ya sama, polaritinya juga sama.
Ini ada perbedaan warna ya teman-teman ya. Ada yang biru, ada yang merah. Jadi bisa saling menutup. Karena memang polaritinya juga sama, fasenya juga sama. Nih, coba teman-teman perhatikan bahwa diawali atau dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0 nih teman-teman. Ini 0 derajat teman-teman ya. Jadi awal gelombangnya itu dimulai dari 0 derajat. Kemudian naik 90 derajat. 90 derajat, kemudian turun lagi. Ya. Nah, kalau dijumlahkan teman-teman, bahwa satu siklus gelombang ini adalah yaitu 360 derajat teman-teman ya. Jadi satu siklus gelombang ini kalau kita jumlahkan ini, kita lihat di bawah mulainya terus ini sampai 180, kemudian sampai di sini. Ini satu gelombang. Jadi mulai dari sini, nah sampai ke 0 lagi. Ini ada di 360. Nah, itulah siklus satu gelombang. Itu adalah 360 derajat. Oke, jadi ini adalah contoh grafik ketika dua gelombang yang identik atau sama persis, polaritasnya juga sama, fasenya juga sama. Nah, ketika dua gelombang itu disatukan atau bersatu, itu nanti akan menjadi seperti ini teman-teman. Ini kita lihat. Jadi ketika gelombang sinus yang tadi di gambar yang pertama tadi ditambahkan, oke, kita melihat ini mulainya. Nah, lihat amplitudenya, puncak amplitudenya berapa? 2. Yang terendah min 2. Kita lihat di sini awalnya berapa, teman-teman? Awalnya di sini adalah min 1 yang terendah, tertingginya 1. Jadi ketika dua gelombang ini disatukan, maka amplitudenya adalah akan naik 2 kali lipat. Oke, jadi ini dilihat amplitudenya menjadi 2 plus 2, yang terendah menjadi minus 2. Ini teman-teman ya. Jadi itu bagaimana ketika dua sinyal yang sama persis, polarity dan fasenya ketika digabungkan. Nah, kemudian bagaimana teman-teman kalau ada dua sinyal yang tadi sudah kita bicarakan di depan, itu berbeda polaritinya. Oke. Ini kita lihat grafiknya ya teman-teman ya. Ini kita lihat grafiknya antara gelombang yang berwarna merah. Ini polaritinya positif ya. Berawal dengan polariti positif. Sedangkan yang biru itu polaritinya negatif. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, ini gelombangnya saling berlawanan. Ketika merah positif kemudian turun negatif, yang ini berlawanan. Ini awalnya negatif kemudian positif, terus berlawanan terus sampai akhir. Oke, jadi ini gambar daripada dua gelombang sinus yang polaritasnya dibalik. Artinya satu dengan yang lainnya kebalikan. Nah, apa yang akan terjadi teman-teman? Maka yang akan terjadi adalah begini. Nah, ini sekali lagi teorinya ya teman-teman ya. Jadi ketika ada dua gelombang sinus yang polaritinya terbalik, polaritasnya terbalik satu dengan yang lain, artinya tidak sama polaritinya,
maka yang akan terjadi adalah saling meniadakan. Maka akhirnya di sini 0. Ya, jadi kalau secara teori 0 itu ya berarti tidak ada suara, yang ada hanya keheningan saja. Oke teman-teman, jadi ini sudah agak lama, sudah setengah jaman, jadi biar teman-teman bisa memahami, itu mungkin cukup di sini dulu, nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.